Jadi kondisi kebun kita itu kan luas yang dikelola oleh seorang asisten kan, benar nggak? Iya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kedua kaki kita saja, yakin tidak akan pernah bisa kita jangkau gitu. Makanya untuk membenarkan kebun ini menjadi standar ya, untuk membuat kebun ini menjadi standar itu modal kita itu bukan cuma kaki, Pak. Ya kan? Makanya seorang planter itu ada yang disebut 5O. Otak, ya kan? Otot, olah, ngomong, obsesi. Ya. Otak ya karena seorang asisten memang membuat planning, membuat strategi gitu kan. Setelah kita melihat kondisi lapangan seperti ini, pasti Pak Rio nanti sore atau malam gitu pasti membuat satu mapping perencanaan, ya kan, berdasarkan kondisi-kondisi gitu. Jadi ya, nah kemudian lagi apa, diolah ya, diolah itu berapa tenaga kerja yang dibutuhkannya, ya kan, mau ngambil dari tenaga harian kah atau borongan kah gitu kan, itu kan sama aja kita sedang mengorganisir pekerjaan yang menurut pemikiran kita itu harus dikerjakan. Kemudian lagi otot. Nah ini otot nih nggak bisa seorang asisten tuh cuma mikir doang, nyusun strategi doang gitu kan, ngatur aja tetapi tidak pernah melakukan apa, cross block, tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Makanya di situ perlunya otot kita, ya kan. Nah tapi kita harus yakini gitu loh bahwa tidak mungkin luasan divisi Bapak berapa? 483 hektar. Itu setiap jengkal tanahnya itu bisa Bapak langkahi kan? Tidak mungkin. Maka dari itu otot kita pun kita berdayakan seefektif mungkin dengan sampling kan gitu ya. Kemudian lagi sampling pun jangan orangnya itu lagi gitu ya kan. Nah, kemudian lagi apa, setelah kita memeriksa ke lapangan, oh ternyata ada seperti ini, omong ya, kita omongin, kita ributin gitu loh sama mandornya, sama pemanennya gitu kan, sama karyawannya gitu kan. Dan yang terpenting adalah obsesi itu tadi. Kita harus, obsesi itu kan komitmen. Kita mau nggak sih bikin divisi kita, updeling kita itu, kebun kita itu bagus? Kan itu yang jadi persoalan ya. Nah maka ya kan, yang 5O itu tadi sebenarnya irisan daripada peran kepemimpinan kita, irisan daripada leadership kita. Nah leadership seorang asisten itu bukan leadership seperti halnya seorang kepala desa, bupati, yang seharusnya mereka itu mengayomi ya kan, kemudian lagi memenuhi hak-hak mereka, kemudian lagi membuat rakyat itu menjadi nyaman, aman, sejahtera gitu kan. Nah bukan hanya sebatas itu ya kan, tetapi leadership kita di sini adalah leadership bisnis, ya kan. Di samping kita itu harus mampu mengayomi seperti halnya bupati gitu kan, lebih dominan sebetulnya kita itu harus mampu menuntut juga, membuat bawahan kita itu menjadi produktif, gitu ya. Nah, contoh, kita menemukan buah tinggal. Menurut Bapak, ketika kita menemukan buah tinggal, terus kita panggil pemanennya itu untuk mengambil lagi buah itu, ya kan, efektif gak itu? Dapat memperbaiki ancak, bisa, efektif. ya. Kira-kira pemanen itu akan jerah nggak? Iya, bisa. Karena takut dipanggil lagi. Oh gitu. Oke, menurut Bapak efektif ya, tapi menurut saya tidak efektif karena secara psikologis dia gini nanti, kalaupun ada tinggal kan nanti juga akan dipanggil lagi gitu. Benar nggak Ibu? Kalau di situ tadi ya Pak. Oh, iya harus diakui. Nah di situ maksud saya itu peran leadership bisnis kita yang bermain. Maka dari itu ada disebut dengan reward and punishment. Didenda juga. Iya, yang paling penting itu bukan manggil pemanennya, sebenarnya reward punishmentnya itu tadi gitu ya. Nah, makanya budaya kebun kita gitu kan, itu harus mengarah ke reward punishment. Jadi sebetulnya yang paling efektif gitu kan adalah dikasih tahu besok pagi, diinformasikan, Bapak motong buah mentah, Bapak meninggalkan janjang matang, Bapak tidak mengutip brondolan. Itu dengan seperti itu saja, diinformasikan begitu saja, dia sudah ini duluan gitu ya, udah ngerasa disanksi tuh, dapat sanksi sosial gitu kan, ya enggak? Iya Pak.
kadang nggak mau disebutin kadang-kadang. Oh iya, kan nggak mau pemanen itu diumumkan kalau dia itu melakukan pelanggaran, bener nggak? Iya. Nah, tapi kalau cuma sebatas dipanggil saja gitu, disuruh motong lagi tapi besoknya tidak diumumkan, tidak disampaikan, ya tidak akan berdampak, terkecuali kalau Pak Rio pun besok paginya tetap menyampaikan, Pak Sarno jangan sampai terulang kembali ya seperti kemarin kita temukan satu janjang matang tidak Bapak potong. Nah seperti itu ya. Jadi kalau Pak Rio punya komitmen untuk membuat field conditionnya bagus, kemudian lagi quality cropnya, quality produksinya bagus gitu kan. Nah, bukan hanya sebatas quality check, tapi bagaimana kita menindaklanjuti hasil quality check. Yang bagus kan kita kasih tahu. Makasih Pak Sarno, makasih Pak Dariman, Anda sudah menjadi pemanen yang baik pada hari kemarin. Oh itu seneng nggak kayak gitu? Dibilang Dan- bagus. Dibilang bagus. Puji Ya? ya, Pak. Dan untuk Pak Laurentius umpamanya, Anda kemarin masih banyak berondolan tinggal, nah, gitu. Jadi dari situ terjadi tuh reward and punishment, gitu. Jelas terima. Itu kita harus punya keberanian seperti itu. Kalau asisten nggak berani begitu ya masalah ya akan terus lagi terulang lagi. Ya. Jadi memberikan efek domino itu. Ya, kadang-kadang kita harus membuat perlakuan terhadap 1-2 orang, tetapi itu berdampak parah. Benar nggak itu? Iya Pak, iya Pak. Memang harus ada contoh dulu, Pak. Iya. 1-2 orang yang buruk